Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa, Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa, wa alihi ahli sofa wa sahbi ahli wafa, wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa, amma ba'du. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ya mu'allima sayyidina Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima sayyidina Sulaiman fahimna wa ya mu'til hikmata li sayyidina Luqmanal hakim atina wa ya muhaqqiqa sayyidina Muhammad haqiqna. Rabbi ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali mari kita kaji kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah pada malam hari ini dengan Ummul Quran, Ummud Doa, Suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang telah kita ketahui dan yang akan kita kaji bersama-sama dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, serta menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fi dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Allahumma salli wa sallim ala Ahmad amrika Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dinih wa ahyina ala sunnatih wa amitna ala millatih wa ahsyurna fi zumratih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin. 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 Ya hadiyu ya khabiru ya mubin. Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin. Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahibu Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah lil Imam Asy-Syaikh Abdul Wahab bin Ahmad Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa afadha alaina min nafahati fidaraini amin. Masih melanjutkan pertemuan sebelumnya, kita review sedikit. Wa kama syahidallahu ta'ala bil wahdaniyati wa ma yastahiqu minas sifatil aliyah, kadzalika nashhadu li sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bir risalati ila jami'in nasi kafah. Sebagaimana Allah Ta'ala menyaksikan keesaannya dan apa yang layak baginya dari sifat-sifat yang luhur, demikian pula kami bersaksi bahwa junjungan dan pemimpin kita Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah untuk seluruh umat manusia secara keseluruhan. Ini kalimat ungkapan persaksian dari para sufi. Jadi mereka benar-benar bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah,
bersaksi akan keesaan Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah. Nah, dari sisi persaksian atau yang kita tahu syahadat, ini kita bisa melihat, mengukur sejauh mana tingkat syahadat kita masing-masing. Ada 3 tingkatan syahadat. Yang pertama, syahadat lisan. Syahadat lisan ini juga bisa disebut syahadat zahir. Atau ada juga yang mengatakan ini syahadat syariah. Nah, syahadat lisan ini masih dalam bentuk pengakuan verbal. Syahadat lisan ini titik awal penegasan identitas. Apa itu syahadat awal? Syahadat lisan. Syahadat lisan adalah pengakuan verbal dengan menyebut atau mengucap 2 kalimat syahadat. Jadi siapapun yang sudah mengucapkan atau menyebut 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini syahadat lisan. Syahadat lisan ini merupakan deklarasi bahwa seseorang telah memeluk agama Islam secara sah menurut syariat. Jadi siapapun yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, walaupun hanya di lisan, ia telah sah secara syariat. Artinya berlaku hukum-hukum, hak, dan lain sebagainya, ia sebagai seorang muslim. Nah, orang yang bersyahadat lisan ini menunjukkan bukti secara lahiriah bahwa ia mengakui keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi meskipun ini hanya di lisan, syahadat ini penting. Tidak berarti kemudian walaupun di lisan ini tidak penting. Syahadat lisan ini baru kulit dari keimanan. Lisannya mengucap, hatinya belum hadir. Bisa jadi ia mengucapkan kalimat syahadat itu karena ya keturunan, karena orang tuanya Islam, sehingga kemudian ia pun mengucap kalimat syahadat itu. Atau ya karena kebiasaan. Bisa juga karena tekanan sosial. Tekanan sosial ini tuntutan misalkan dari non-muslim, tuntutan ia harus menikah secara Islam. Syahadat lisan ini belum muncul dari kesadaran spiritualnya. Jadi bisa saja orang mengucapkan kalimat syahadat tanpa keyakinan dalam hati. Ini seperti syahadatnya orang munafik. Orang munafik itu kalau sekedar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, ia mampu mengucapkan itu. Tapi hati mereka kosong dari iman. Oleh karena itu, syahadat lisan ini belum cukup. Jika kita masih bersyahadat
di bibir saja, di mulut saja, ini harus kita upaya untuk meningkatkan kualitas syahadat kita. Karena kita tahu lidah kita itu tidak bertulang. Lisan kita mudah sekali berbohong. Nah, maka konsekuensi, resiko syahadat di tingkat awal ini dia menjadi seorang muslim yang formal, belum menjadi mukmin. Itu ada dikisahkan bahwa pernah seorang Badui itu setelah datang ke Nabi kemudian bersyahadat, ia kemudian mengaku amantu billah. Lantas kemudian ia ditegur, kamu jangan bilang amantu billah dulu, aku beriman kepada Allah. Kamu belum beriman, kamu masih berislam. Nah, orang yang bersyahadat dengan lisan ini saja, ia bisa terjebak pada ritualisme keseharian. Oh, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian melakukan hukum-hukum lahiriah. Nah, kalau syahadatnya hanya di lisan, akan mudah terjebak dalam ritualisme keseharian. Oleh karena itu, ini syahadat di tingkat dasar yang harus kemudian dilanjutkan, yang harus kemudian seseorang setelah bersyahadat lisan ini melakukan perjalanan spiritual menuju syahadat berikutnya. Ya. Kemudian syahadat yang kedua setelah syahadat lisan ada syahadat qalbu. Ini syahadatnya sudah di hati. Syahadat qalbu ini batinnya sudah membenarkan. Ini sudah mulai masuk ke inti keimanan. Jadi syahadat qalbu atau syahadat hati ini adalah pembenaran dan peneguhan dalam hati. Hatinya membenarkan, hatinya meneguhkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Bukan hanya lisannya. Jadi hatinya ini sudah sepakat dengan lisannya. Bahkan hatinya membenarkan, merasakan kebenaran dari 2 kalimat syahadat. Kalau hati kita belum membenarkan 2 kalimat syahadat, ya berarti syahadat kita masih syahadat lisan, belum syahadat hati. Makanya syahadat hati ini juga bisa disebut iman qalbi, yang merupakan inti dari akidah. Jadi keimanan itu memang ya wilayahnya di hati. Syahadat qalbi atau syahadat hati ini sudah mulai imannya benar menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di mananya hatinya sudah tasdik, ya, tasdikun bil qalbi. Itu poin penting dari keimanan. Hatinya benar-benar telah membenarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Tidak ada keraguan. Maka hati yang sudah membenarkan itu akan menyatu dengan makna syahadat.
Sehingga lisannya mengucap 2 kalimat syahadat, hatinya membenarkan dan merasakan makna 2 kalimat syahadat. Ini hatinya sudah yakin ini. Bukan ragu lagi. Sudah tidak ada keraguan orang yang bersyahadat di hati ini. Oleh karena itu, mereka-mereka yang sudah sampai pada tingkat ini, ya, ini ia akan terus-menerus melakukan upaya tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa, tathhirul qalbi, pensucian hatinya. Dari apa? Dari berbagai kesyirikan. Kalau di syahadat lisan, kesyirikan yang jahar, yang jahri, yang tampak. Ini juga kalau di syahadat qalbi ini sudah dari kesyirikan yang bersifat halus, syirik khafi. Contoh, orang yang bersyahadat hati, ia sudah meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Syirik itu kalau yang kita ketahui ya menyembah berhala dan lain sebagainya. Nah, syirik dalam bentuk hati ini, hatinya sangat mencintai dunia, materi, kebendaan. Ini syirik. Hatinya bergantung kepada makhluk, terikat dengan makhluk, itu syirik. Menomorsatukan hawa nafsunya, memperturutkan hawa nafsunya, bahkan menjadikan nafsunya sebagai Tuhan, itu syirik. Maka yang sudah sampai pada syahadat hati ini, ia akan memandang hidup ini, ia akan melihat hidup ini dengan kacamata tauhid, yaitu melihat segala sesuatu ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini syahadat hati. Jadi kalau belum hati kita ketika melihat segala sesuatu itu belum melihat sebagai kullun minallah wa ilallah, segalanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, ya berarti belum syahadat hati, masih lisan. Orang yang sudah sampai pada syahadat hati ini, mereka tidak hanya percaya bahwa Allah itu wujud, Allah itu maha ada, tidak hanya percaya itu, bahkan ya Allah itu tempat bergantung, Allah itu Maha Esa, Allah itu pemberi rizki, Allah itu dan seterusnya dan seterusnya. Ini kita berikan contoh praktek orang yang sudah sampai pada syahadat hati. Misalkan seseorang yang sudah sampai pada tahap ini, pada tingkat syahadat hati ini, ia mendapatkan ujian cobaan. Ia sabar. Ia bisa bersabar karena ia tahu bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Nah, ini sebagai parameter bahwa seseorang syahadatnya sudah sampai hati adalah ketika ia mengalami musibah bala, ia bisa bersabar. Bisa bersabarnya karena ia tahu bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah. Begitu pula saat ia mendapatkan nikmat,
ia akan pandai bersyukur. Tidak cukup berhenti di situ. Semua orang tahu ini, tapi hanya di lisan, belum sampai ke tataran hati. Orang yang syahadatnya sudah sampai ke hati, saat ia menerima nikmat, ia pandai bersyukur. Kenapa? Karena ia tahu bahwa nikmat yang diterimanya itu bukan semata-mata hasil usahanya. Bukan semata-mata karena kerja kerasnya. Tapi murni anugerah Allah. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan oleh orang yang sudah sampai di tingkat syahadat hati ini? Sudah tidak boleh lagi ada rasa was-was. Ia harus terus-menerus mengusir was-was, bisikan-bisikan setan, was-was yang ada di hatinya, keraguan-keraguan, kebimbangan-kebimbangan, dan seterusnya. Itu penyakit hati yang paling utama. Kemudian terus-menerus berusaha mengikis dominasi nafsu dan egonya. Ini dia senantiasa melakukan jihadun nafsi, melawan nafsu ammarohnya. Nah, seperti itu syahadat qalbu. Yang ketiga, syahadat roh atau syahadat sir. Ini sudah syahadat yang hakiki. Di syahadat roh ini, di syahadat yang hakiki ini, orang sudah menyaksikan hakikat tauhid. Maka syahadat ini bisa juga disebut syahadat al-haqiqah atau syahadat ma'rifat. Kalau lisan itu bisa juga disebut syahadat syariah. Kalau syahadat hati itu bisa disebut syahadat thariqah. Kalau yang ketiga ini, roh ini bisa disebut syahadat haqiqah, hakikat atau syahadat ma'rifat. Nah, syahadat hakikat ini adalah penyaksian batin. Sudah musyahadah. Musyahadat terhadap hakikat dari kalimat syahadat. Ya tentu musyahadahnya dengan basirohnya. Bukan dengan akal atau dengan lisan atau dengan mata kepalanya. Jadi orang yang sudah sampai pada syahadat roh atau syahadat hakikat ini, mata batinnya, basirohnya, menyaksikan hakikat dari dua kalimat syahadat. Jadi rohnya, sirinya, ini sudah menyaksikan langsung keesaan Allah. Ya seakan-akan ia melihatnya. Nah, syahadat hakikat ini sudah bukan dengan kata-kata atau cukup diyakini dalam hati seperti di tingkat sebelumnya. Ini sudah kesadaran eksistensial bahwa kesadarannya sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini realitas mutlak. Sudah tidak ada Tuhan selain Allah. Ini sudah la maujuda illallah. Di setiap denyut nadi kehidupannya, ia sudah senantiasa merasakan kehadiran Allah.
Makanya orang yang sudah sampai pada syahadat hakikat ini, kalau secara makom ya bisa dikatakan sudah sampai pada makom ihsan, yaitu anta budallah ka'annaka taroh fa ilam takun taroh fa innahu yarak. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau belum mampu melihat Allah, yakinlah bahwa Allah senantiasa melihatmu. Itu makom ihsan. Di tingkat syahadat hakikat ini, seorang hamba sudah terlepas dari egonya. Wis gak ono akune. Nafsunya sudah dikendalikan. Sudah tidak lagi terikat oleh duniawi. Sudah tidak terikat lagi oleh makhluk. Ia benar-benar telah menyatakan, ya sebagaimana di doa iftitah itu, semuanya lillahi rabbil alamin. Jadi orang yang sudah sampai pada musyahadah, ini makom musyahadah, syahadat hakikat ini, ia benar-benar berkata, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Zat yang maha mengatur seluruh alam. Ya kalau sudah begitu, eksistensi dirinya, keberadaan dirinya ini sudah tidak ada. Sudah lebur, sudah lenyap ke dalam Allah. Sudah fana fillah. Sehingga ia tidak pernah melihat makhluk. Yang dilihat hanya Allah. Dalam pandangan basirohnya yang ada hanya Allah. Setelah itu, setelah fana fillah, ia akan menaik ke baqo billah, kekal bersama Allah. Kalau sudah kekal bersama Allah ini, ya sang hamba sudah hidup kembali normal dalam kesadaran penuh bahwa kesadarannya sudah tidak sadar lagi. Kesadarannya ia ada karena Allah. Ia wujud karena diwujudkan oleh Allah. Apa-apanya sudah karena Allah, dengan Allah. Ya ini makom musyahadah itu. Jadi makom musyahadah itu tempat kedudukan kedudukan mulia di sisi Allah, di mana roh atau sirinya, siri seorang hamba itu terus menerus berinteraksi dengan Allah. Sirinya senantiasa tersambung dengan sirullah. Ya, dalam kesehariannya, ya, ia senantiasa melihat tajalli Allah. Entah itu tajalli af'al, asma, sifat, atau bahkan zatnya. Allah sendiri yang bertajalli kepadanya.